Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imam. Di sini saya sebagai Ketua Unit Ketahanan Pangan BUM Desa Kemakmuran Desa Mbulu Tengger. Di unit ketahanan pangan ini kita mempunyai 3 subunit. Yang pertama, kita mempunyai subunit perikanan. Yang kedua, kita mempunyai subunit pertanian. Dan yang ketiga, kita mempunyai subunit peternakan. Di subunit perikanan kita mempunyai pembudidayaan ikan. Yang pertama ikan lele, yang kedua ikan nila hitam dan nila merah, yang ketiga ikan gurami, dan yang keempat kita mempunyai juga ikan patin. Untuk yang kedua kita mempunyai subunit pertanian yang bergerak di pertanian modern dengan sistem hidroponik. Dari sistem hidroponik tersebut kita mempunyai komoditi yang andalan, yaitu tanaman selada. Untuk yang ketiga kita mempunyai subunit peternakan. Di subunit peternakan kita memelihara ayam petelur. Ayam petelur ini kan biasanya punya telur ya. Untuk telur kan kaya akan protein dan juga jangan lupa harganya ekonomis. Untuk hari ini agar teman-teman tidak penasaran gimana kita cara mengelolanya, cara menjualnya, cara apapun itu, kita bisa langsung ke pengelolanya. Yang pertama kita ke pengelola subunit perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu, saya dari subunit perikanan dari Ketahanan Pangan Desa Mbulu Tengger. Sini saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan di subunit perikanan Desa Mbulu Tengger. Di sini kita menggunakan 3 sistem budidaya, yaitu sistem bioflok, sistem NWS, dan sistem sirkulasi. Kita di sini mempunyai 13 kolam, di antara lain 2 kolam untuk gurame, 4 kolam untuk nila, dan 1 kolam untuk patin. Sisanya ada 5 kolam untuk lele. Kalau untuk perawatan, NWS itu tergolong sangat mudah ya. Jadi kalau sudah dimasukkan bibit ikan, itu untuk 1 bulan kita memberi makan 3 kali sehari dicampur sama prebiotik, dan juga untuk bulan kedepannya 1 hari 2 kali, dan untuk menjelang panen hanya 1 hari sekali, dan juga setiap minggu itu wajib puasa 1 hari. Berdiri di bulan Mei sampai sekarang kita sudah 15 kali panen untuk lele dan 2 kali panen untuk nila. Untuk kebutuhan ikan lele untuk pasar ya. Untuk pasar kita di Kecamatan Sekaran sendiri masih belum bisa memenuhi terlalu banyaknya permintaan dari konsumen. Untuk modal ya, mungkin 15 kali panen lagi modal bisa kembali. Sekitar 6 bulan atau 7 bulan itu sudah bisa kita mengembalikan modal utama untuk ketahanan pangan ya. Untuk dampak masyarakat, kita menjual langsung kepada masyarakat ya. Bagi mereka yang minat, mereka itu bisa langsung membeli kepada kita dengan harga yang lebih murah daripada yang di pasar, dengan kualitas ikan yang premium. Dan juga kita membuka kemitraan bagi warga sekitar untuk berbudidaya ikan. Untuk masyarakat yang ingin bermitra kepada ketahanan pangan ya, untuk pemasaran mereka tidak perlu khawatir karena ketahanan pangan siap menampung hasil panen dari semua mitra dari Ketahanan Pangan Desa Mbulu Tengger. Iya Mas.
Jadi kalau mitra sama ketahanan pangan, dari awal sampai panen kita akan mendampingi mereka. Dari hasil dari bibit, dari panen, dan cara penjualan mereka juga semuanya akan kita cover gitu ya. Dulunya saya adalah perantauan luar Jawa ya Mas. Terus di desa mempunyai agenda untuk ketahanan pangan, jadi saya ikut serta di ketahanan pangan dan saya masuk di subunit perikanan. Dan saya belajar di sini dari yang tidak tahu apa-apa sampai jadi seperti sekarang. Dan alhamdulillah sejak saya masuk di ketahanan pangan, saya tidak ada niat untuk merantau lagi karena ini saja sudah lebih dari cukup. Untuk yang kedua, kita langsung ke unit pertanian. Halo, perkenalkan nama saya Agus Sunario selaku pengelola kebun hidroponik BUMDes Kemakmuran Desa Mulu Tengger. Seharian saya sebelum mengelola kebun hidroponik, saya adalah seorang petani pada umumnya dan saya biasanya sering atau suka bereksperimen, sehingga pada suatu kesempatan saya diberi penawaran dari pihak BUMDes untuk mengelola kebun hidroponik untuk menjadi tambahan dari penghasilan saya setiap harinya. Di kebun hidroponik kami ini yang kami budidayakan adalah sayuran selada atau tepatnya selada air, dan mengadopsi sistem atau pola yang biasanya disebut dengan NFT atau Nutrient Film Teknik, di mana suatu metode dalam budidaya tanaman, akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman tercukupi akan kebutuhan air, nutrisi, dan oksigennya, sehingga diharapkan tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dalam rangkaian kegiatan kami dalam berbudidaya selada air di kebun hidroponik yang kami kelola, mulai dari penyemaian benih, pemindah tanam pada usia remaja dan pendewasaan, semua kita lakukan secara bersama-sama dan kolektif dengan teman-teman yang biasa bekerja di kebun. Kegiatan menyemai biasa kami lakukan kontinu dalam setiap bulannya, bisa 4 kali kita menyemai untuk mencukupi kebutuhan stok panen, biar sirkulasi atau masa panen kita bisa tersusun dan terencana secara kontinu dalam setiap minggunya. Dalam proses penyemaian, usia semai mulai dari kita meletakkan benih di atas media rock wool sampai benih bisa dipindah di dalam netpot, biasanya berkisar antara 2 minggu atau 14 hari. Setelah benih usia 14 hari di meja pembibitan, kita pindah ke instalasi untuk khusus peremajaan, dan itu kisaran waktu di dalam meja remaja antara 2 minggu atau 14 hari juga. Setelah benih dalam fase proses peremajaan selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita pindah dari meja remaja, kita pindah ke meja pendewasaan, dan usia rentang waktunya juga hampir sama antara 14 sampai 15 hari. Selebihnya kita masuk masa panen. Untuk perawatan masalah kebutuhan pupuk atau nutrisi dalam teknik hidroponik, biasanya kita menggunakan range di antara 800 sampai 1000 ppm, dan itu dengan air baku di kisaran 200 ppm. Untuk pemberian nutrisi dalam sistem hidroponik atau kebun hidroponik kita, biasanya kita lakukan di awal saat pengisian awal dari bak nutrisi.
kita kontrol atau kita ukur air baku. Setelah itu nutrisi kita tambahkan, ABMIK kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau di kebun kita menggunakan range antara 800 ppm sampai 1000 ppm. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita sering atau pengontrolan tiap pagi atau sore hari. Kalau terjadi penurunan atau perubahan nilai angka ppm, maka langkah yang kita ambil adalah dengan memberikan penambahan ulang pada bak atau tandon nutrisi. Untuk pengendalian hama, kita lakukan pengamatan secara rutin dan berkala. Kalau ada serangan hama, sebisa mungkin kita menggunakan aplikasi yang pertama kita lakukan adalah dengan memberikan pestisida yang berbasis organik. Dan kalau dirasa dengan pestisida yang berbahan baku organik tidak mampu untuk mengendalikan hama dan penyakit di dalam kebun hidroponik kita, langkah yang kita ambil adalah dengan menggunakan pestisida kimia, tapi dengan menggunakan dosis yang terukur, sehingga harapan kami bisa menyediakan layanan atau produk yang sehat dan segar. Untuk permodalan, dari BUMDes Kemakmuran lewat program ketahanan pangan sehingga kita kelola menjadi kebun hidroponik. Dari permodalan yang sekiranya bisa dibilang cukup besar itu, kita kelola dengan manajemen hidroponik yang dengan program atau estimasi panen secara berkala atau secara kontinu. Di kebun kita kami bisa panen 1 minggu 2 kali. Jadi dalam 1 bulan kita bisa panen 8 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 kali panen kita bisa menghasilkan 50 kilo. Jadi dalam 1 minggu kita bisa menghasilkan 1 kintal atau 100 kilo selada. Jadi dalam akumulasi dalam 1 bulan kita bisa menghasilkan 4 kintal sayuran selada segar. Untuk harga di pasaran, produk yang kami miliki sempat menyentuh di harga 60.000 per kilo. Bisa kita bayangkan kalau saja harga itu bisa stabil di antara 60.000 per kilo, keuntungan yang kita dapatkan akan semakin besar. Dan kita kalikan dalam 1 tahun atau 2 tahun dan selanjutnya, maka otomatis keuntungan yang kita miliki akan semakin besar. Awal kita memulai usaha hidroponik kita lakukan pada bulan Juli, dan panen pertama kita masuk di bulan Agustus. Jadi sampai sekarang kita sudah melakukan 40 kali panen. Dari kegiatan panen yang sudah kami lakukan selama ini, berarti dapat kami simpulkan estimasi untuk balik modal di antara waktu sekitar kurang lebihnya 2 tahun. Dampak di masyarakat sekitar, selain kita menyediakan lapangan pekerjaan, kita juga bisa mencukupi kebutuhan sayur sehat, bergizi, dan segar. Selain itu, kami juga belakangan ini mensupport kebutuhan untuk dapur MBG di wilayah Kecamatan Sekarat khususnya. Itu tadi kegiatan dari unit ketahanan pangan BUMDesa Kemakmuran Desa Mulu Tengger. Untuk subunit peternakan akan kita review lagi di video selanjutnya. Tapi jika teman-teman masih penasaran, bisa langsung datang ke sini ya, di Desa Mulu Tengger. Kami tunggu.